tentang rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah? Rumusan masalah adalah pertanyaan yang berfungsi mempertegas kajian yang akan dilakukan atau mempertegas fokus kajian dari penelitian itu. Jadi perlu dirumuskan masalah itu. Gitu. Saya tidak ada masalah dengan itu, ya nggak usah diteliti. Makanya mungkin ada orang beranggapan ya tidak perlu uh, problem ini problem penelitian. Ya, saya pikir ya tidak juga, karena nanti inilah yang akan membatasinya gitu loh. Masalah inilah yang disebut dengan fokus kajian. Nah, dengan adanya fokus kajian, maka di luar daripada itu dibatasi secara otomatis. Nah, bagaimana cara menemukan fokus masalah ini? Ya berdasarkan kajian-kajian kita terhadap literatur yang lain. Nggak bisa dong dibikin mau memunculkan masalah saja, tapi kita nggak ngerti kajian-kajian teoritis sebelumnya, kajian-kajian konseptualnya nggak ngerti, ya nggak mungkin kita bisa bikin rumusan masalah. Nah, itu akan mengada-ngada. Jadi membuat rumusan masalah ini juga harus mengikuti kepada konsep mengikuti kepada secara konseptual dan juga secara teoritikal. Jadi tidak serta-merta juga gitu kan membuat rumusan masalah ini. Wow, ya ini. Makanya ini gampang-gampang susah sebenarnya bikin rumusan masalah. Karena dia harus berupa pertanyaan. Pertanyaan ini juga harus menjawab kegelisahan akademik nantinya. Dan pertanyaan ini juga harus mewakili kegelisahan akademik. Nah itu tadi, kegelisahan akademik itulah lebih kuatnya nanti disampaikan di sini, di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah menjadi standar acuan dalam pembahasan. Nah, kalau nanti sudah menjadi skripsi, bab 2, bab 3, bab 4, itu yang mengacu kepada rumusan masalah ini, yang untuk menjawab rumusan masalah ini. Berdasarkan isinya apa? Berdasarkan teorinya nanti, apa yang diperlukan dengan tema seperti itu, dengan teori yang digunakan, apa saja yang diperlukan. Nah, maka itulah data yang diperlukan itulah nanti yang akan dianalisa. Nah, apa yang akan dianalisa? Nah, itu nanti yang akan dianalisa adalah rumusan atau pertanyaan dari problem penelitian. Jadi rumusan masalahmu itulah yang harus kamu jawab. Jangan bikin rumusan masalahnya A, kemudian jawabannya di belakang Z. Jawabannya itu harus merujuk kembali kepada rumusan masalah A. Maka daripada itu ketika dia A, maka jawabannya di sana juga harus dengan ya berhubungan dengan A. Dengan pertanyaan A. Jangan pula pertanyaannya tentang A, kemudian jawabannya tidak menjawab pertanyaan A. Jawabannya adalah Z. Ya, kalau Z-nya menerangkan tentang A, yaitu AZ, berarti kan gitu. Nah, selanjutnya itu yang perlu diperhatikan nanti di rumusan masalah ini. Anda akan ya sedikit antara gampang-gampang susah pembikinnya. Dibilang gampang ya kan cuma bikin pertanyaan, dibilang tidak juga tidak. Nah, kemudian rumusan masalah adalah kunci dari jawaban atau kesimpulan seperti yang saya sampaikan tadi. Kunci dari jawaban atau kesimpulan penelitian. Jangan ketika Anda membuat rumusan masalahnya itu seperti tadi, kemudian jawabannya bukan menjawab permasalahan yang Anda ajukan. Nah, itu salah besar itu. Itu tidak nyambung. Nah, di situ berpikirnya menjadi tidak sistematis. Ketika berpikirnya tidak sistematis, maka kebenaran ilmiah yang hendak dia capai itu menjadi salah. Ketika itu salah, pasti ada kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir ini menyebabkan kesesatan atau kesalahan berpikir atau fallacy apa ya, yang salah dalam berpikirnya karena dia tidak sistematis cara bahasanya, tidak sistematis logika berpikirnya, tidak sistematis dari sisi penulisannya, ya di situ berkemungkinan nanti kesimpulannya juga akan salah. Apalagi ketika misalnya teorinya tidak digunakan sebagai pisau analisa.
Tapi teori nanti akan kita bahas di bagian yang lain. Jadi ingat tentang rumusan masalah, ada 3 hal ini yang penting. Nah, terus bentuknya apa? Bentuk pertanyaan dari rumusan masalah itu setidak-tidaknya ada 3. 3 itu pertama apa, yang kedua bagaimana, dan ketiga mengapa. Nah, umumnya yang digunakan oleh mahasiswa itu adalah 2 yang pertama, apa dan bagaimana. Nah, kalau dia nanti sudah di S2 dan S3, ya kalau S1 itu paling tidak itu menjawab apalah. Kira-kira S1 itu skripsinya paling tidak bisa menjawab apa secara sistematis. Nah, kalau S2 itu ya setidak-tidaknya penekanannya tentang bagaimana. Nah, kalau sudah bagaimana ini kan sudah sedikit masuk ke dalam. Tapi kalau sudah mengapa, ini pasti sudah berpikir filosofis. Mengapa? Selalu apapun yang ada di hadapannya, persoalannya itu bukan tentang apa, tetapi mengapa. Misalnya, mengapa saya hidup? Agar kamu bisa merasakan, misalnya, kenapa saya hidup? Mengapa saya hidup? Bukan lagi bagaimana saya hidup. Bagaimana saya hidup? Ya, saya hidup harus dengan jasad dan dengan ruh. Tapi dia sudah mengapa? Ya mengapa Anda hidup? Misalnya, mengapa harus ada manusia? Mengapa kok tidak apa namanya, ya kita tidak mengapa kok tidak makhluk lain saja yang ada di bumi misalnya gitu. Dan pertanyaan mengapa ini bersifatnya adalah sifatnya filosofis. Dan kalau S3 ya itulah dia menjawab mengapa. Tapi kalau S3 rumusan masalahnya masih apa dan bagaimana kan nggak mungkin. Nah, setidak-tidaknya kalau S2 ya banyak tentang bagaimananya. Tapi kalau S1 sudah bisa menjawab apa secara sistematis, itu sudah bagus. Paling tidak ya, misalnya kalau dalam hukum Islam, misalnya apa yang, misalnya rumusan masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan hukum adat pada masyarakat A. Kemudian bagaimana hukum adat tersebut dalam perspektif hukum Islam, misalnya seperti itu. Atau misalnya dalam ilmu komunikasi, misalnya apa strategi yang digunakan apa strategi yang digunakan Ustadz dalam menghadapi dakwah daring misalnya. Bagaimana proses dakwah daringnya, misalnya seperti itu. Ya, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir perlu untuk dijawab di tingkatan S1. Nggak usah yang terlalu berat-berat lah, karena pada dasarnya S1 itu adalah latihan berpikir sistematis. Jadi kita berpikir sistematis saja itu sudah bagian daripada memenuhi target di S1. Dan baru belajar menganalisa. Jadi berpikir sistematis dengan analisa yang ada itu sudah cukup. Nggak perlu yang berat-berat. Maka apa dan bagaimana itu saja sudah cukup lah. Nah, ini triknya biasanya jangan minimal rumusan masalah itu 2. Jangan terlalu banyak rumusan masalah untuk di proposal penelitian ataupun untuk penelitian skripsi. Semakin banyak pertanyaanmu, semakin sulit untuk menjawabnya. Karena apa? Ketika semakin banyak pertanyaan itu, maka ada banyak variabel yang harus kita gunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian skripsi itu biasanya hanya 2 saja pertanyaannya. 1 boleh, asalkan itu sudah mampu menggiring untuk mengupas tema yang kita teliti. Nah, jadi itu perlu diingat tipsnya yang harus diperhatikan untuk rumusan masalah.
Oke, yang selanjutnya itu tentang tujuan penelitian. Eh, Tujuan penelitian ini secara akademik ataupun secara teoritis, pertama, tujuan penelitian itu yang pertama dan utama itu adalah menjawab rumusan masalah. Nah, misalnya ketika rumusan masalahmu ada dua, maka ada dua tujuan penelitian. Nah, itu harus disampaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang berhubungan dengan apa, nomor satunya kan apa, dan yang kedua berhubungan dengan bagaimana. Jadi ketika ini jawabannya adalah mengungkap, menguraikan, gitu ya, menguraikan tentang bagaimana proses atau menguraikan tentang uh, tentang bagaimana berdasarkan tinjauannya, gitu kan. Nah, itu dia. Jadi yang pertama secara akademis dan teoritis itu perlu disampaikan di situ, tujuan penelitian adalah untuk menjawab tentang apa dan tentang bagaimana yang ada di rumusan kita. Nah, kemudian nanti ada kan tujuan secara khusus adalah untuk menjawab persoalan penelitian. Tujuan secara teoritis, nah ini dia. Secara teoritisnya untuk pengembangan khazanah intelektual. Jadi khazanah intelektual di bidang kajian. Kajian Anda di prodi Anda apa? Nah, maka sebutkan kajian untuk di bidang prodi komunikasi penyiaran Islam, atau di bidang prodi hukum keluarga Islam, atau di bidang prodi metodologi, ya, di bidang prodi manajemen pendidikan Islam dan seterusnya. Kemudian secara teoritis manfaatnya adalah sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang atau peneliti selanjutnya. Nah, secara praktis tujuan penelitian ini adalah untuk meraih gelar akademik. Nah, ini kalau untuk skripsi, tesis, dan akademik kan itu dia. Maka disampaikan untuk meraih gelar akademik. Nah, dan yang kemudian yang selanjutnya tujuan praktis ini menjadi panduan bagi yang berkepentingan atau pemangku kepentingan. Ya bisa saja kan, karena memang penelitian yang berkepentingan siapa gitu kan, bisa saja orang-orang lain, karena Anda melakukan penelitiannya itu kan pasti berhubungan dengan orang lain juga. Nah, misalnya Anda melakukan penelitian tentang model dakwah Abdul Somad. Ya, siapa yang berkepentingan dengan model dakwah Abdul Somad? Ya, mungkin orang yang akan mengundang Abdul Somad, atau peneliti yang akan datang, atau bahkan bisa saja Ustadz Abdul Somadnya sendiri. Oh, ini ada nih kritik misalnya, ternyata dari tujuan praktis dan di bagian saran di sana ada kritiknya terhadap Ustadz Abdul Somad misalnya. Oh, Ustadz Abdul Somad ketika ceramah yang bertemakan ini kayaknya perlu perlu apa namanya, tensinya perlu diturunkan. Ketika yang bertemakan ini kok kayaknya perlu lebih banyak dibanyakkan. Yang seperti itulah. Nah, itu tujuan praktis. Nah, itu saja bagian daripada pertemuan kali ini. Nah, silahkan Anda baca, ada banyak referensi yang memuat tentang tip and trik menulis latar belakang. Nah, setiap referensi dan setiap orang itu berbeda dalam memberikan tip dan trik untuk menulis latar belakang. Apa yang saya sampaikan itu umumnya yang sudah dilakukan dan dari beberapa referensi yang saya baca. Nah, oleh karena itu jangan malas untuk membaca referensi lain. Apa yang saya sampaikan ini itu hanya pemicu untuk kemudian dijadikan sebagai modal awal membandingkan kepada referensi-referensi lain. Kemudian meng-cross check kepada referensi-referensi lain. Jadi perlu diingat, karena saya lihat dari contoh yang kemarin nampaknya hanya berpaku kepada apa yang saya sampaikan, dia tidak membaca kepada referensi-referensi lain, sehingga terlalu kaku. Nampak pengetahuan kita nanti jadi
kelihatan kalau kita kurang membaca sehingga pengetahuan kita kan jadi sedikit gitu kan. Nah, mungkin ini saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk membaca, memperbanyak referensi. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.